Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan dimanapun berada, baik yang ada di majelis yang mulia ini, yang dekat secara fisik maupun yang jauh secara fisik, tapi secara rohani, secara batiniah sama dekat, dan menyimak acara yang mulia dengan niat thalabul ilmi, niat mencari ilmu, mencari segala anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang mencari ilmu, yang duduk di majelis ilmu. Semoga segala kebaikan dari Allah dicurahkan oleh Allah kepada kita semuanya, dan segala kejelekan-kejelekan kita diampuni oleh Allah dan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga kejelekan-kejelekan kita diganti oleh Allah dengan segenap kebaikan, seperti yang diisyaratkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertobat dari dosanya. Ulaikal ladzina yubadilullah sayyi'atihim hasanat. Allah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat di bulan yang agung ini, di tahun baru yang agung ini. Kita mendapatkan segala keagungan dan anugerah yang Allah hujankan kepada semua hamba-hambanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan kepada segenap umat Islam dimanapun berada, untuk bisa mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, makhluk-makhluk yang diagungkan oleh Allah, ilmu yang diagungkan oleh Allah, amal soleh yang diagungkan oleh Allah, niat-niat agung karena Allah yang diagungkan oleh Allah, akhlakul karimah yang diagungkan oleh Allah, kalimat thayyibah yang diagungkan oleh Allah, majelis-majelis yang diagungkan oleh Allah, segala gerak-gerik yang diagungkan oleh Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari melakukan maksiat, melakukan kezaliman di bulan yang diagungkan, di tempat yang diagungkan, dan di semua waktu, di semua tempat sampai kita menghadap Allah. Karena kita tahu, sering mendengar bahwasanya Allah wasiat dalam ayat yang tadi oleh guru kita dibacakan, bahwa di antara bulan yang diciptakan oleh Allah yang 12, ada 4 bulan yang diagungkan. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus.
yakni mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah adalah agama yang lurus. Ajaran agama adalah diantaranya ajaran mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, bukan semata-mata mengagungkan Allah saja, tapi mengagungkan sebagian makhluk yang diagungkan oleh Allah. Itu adalah ad-dinul qayyim, mengagungkan Muharram ad-dinul qayyim, mengagungkan ulama ad-dinul qayyim, mengagungkan para wali ad-dinul qayyim, mengagungkan semua syiar-syiar Allah ad-dinul qayyim. Lalu Allah wasiat fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan sekali-kali berani mendolimi diri kalian sendiri. Jangan berani bermaksiat, berani mendolimi sesama, berani melakukan kemunkaran di bulan yang agung. Larangan ini adalah wanti-wanti dari Allah, bukan berarti boleh melakukan kezaliman maksiat di luar bulan yang agung. Tapi saking agungnya waktu yang diagungkan oleh Allah, saking agungnya bulan yang diagungkan oleh Allah, sehingga siapa yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat di bulan yang diagungkan oleh Allah, itu siksaannya jauh lebih berat, seperti pahalanya juga jauh lebih besar. Maka mumpung kita dipanjangkan umur, dihadirkan di bulan yang diagungkan, kita bertekad, kita membangun kesemangatan di dalam ibadah apa saja yang namanya ibadah, apapun mampang mengheu dina bulan anu dilipat-lipat ganjaranana jauh lebih besar, lebih banyak, lebih hebat ketimbang pahala yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di luar bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Seperti halnya melakukan kezaliman, maksiat di tanah yang diagungkan oleh Allah, seperti yang disyaratkan oleh Allah, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Jadi melakukan maksiat di tanah haram Makkah, tuh baru aja irodah ingin melakukan maksiat, kan? Keinginan ketika hadir di dalam hati kitanya ada di tanah haram. Keinginan apa? Keinginan melakukan kezaliman. Nah, itu bahayanya besar sekali. Oleh sebab itu sebagian orang-orang soleh banyak yang tidak berani mukim di Makkah, di Madinah, karena saking merasakan dirinya merasa banyak dosa. Jadi kalau melakukan dosa dikit aja, dan lebih baik tidak mukim, sekali-sekali saja. Seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau tidak mau mukim di Makkah, di Madinah, sampai wafat beliau ada di Taif. Allah dan para wali-wali Allah, orang-orang soleh, setiap mau masuk bulan yang agung, istilah orang Sunda, carincing pageh kancing, carincek pageh ikan. Reketek, singkil, singkil naon, singkil ngongkek hawa nafsu, singkil mendalikeun ati, ngajanyeun gawe ibadah, pikir, dilobaan, baca Quran, dan sebagainya. Tidak boleh ada celah untuk kemungkinan
kemungkinan setan bisa menang dalam menggodanya. Tidak boleh ada kesempatan bagi hawa nafsu untuk bisa menguasai dirinya. Tidak boleh juga ada kesempatan untuk bisa tertipu oleh glamornya dunia. Jadi orang-orang soleh ketika masuk bulan yang agung yang tadi disebutkan, ya minimal yang 4, ditambah lagi dengan Ramadan dan dengan Syaban, terus ditambah juga hari-hari dan malam-malam yang agung, waktu-waktu yang agung, maka semuanya para sholihin betul-betul siaga satu siang dan malam. Itu orang-orang soleh. Dihadirkan terus dalam hati agungnya bulan, dihadirkan terus dalam hati agungnya janji-janji Allah yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh di bulan-bulan yang agung. Dihadirkan juga dalam hati besarnya siksaan, hebatnya siksaan dari Allah, ancaman dari Allah, azab Allah bagi siapapun yang menghinakan bulan yang agung, termasuk menghinakan bulan yang agung itu melakukan maksiat-maksiat dan kezaliman di bulan yang agung. Dan para sholihin di bulan yang agung memperbanyak istighfar, terus memperbanyak istighfar, karena di bulan yang agung doa-doa besar harapan bisa dikabulkan. Di bulan yang agung derajat-derajat hambanya besar harapan cepat dinaikkan oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan futuh keterbukaan, futuh wilayah kewalian, futuh ijabah doa di bulan-bulan yang agung. Jadi tidak boleh sama rasa di dalam hati kita antara kita sekarang berada di bulan Muharram dan kita berada di bulan Syawal. Tidak boleh sama. Antara kita berada di malam Jumat, hari Jumat, dan antara kita berada di hari Selasa, tidak boleh sama, rasanya tidak boleh sama. Kita berada di mana? Kita berada di mana? Ya, seperti ketika kita berada di pantai, kita berada di dapur, kita berada di dalam istana, kita berada di mall. Rasa itu kan pasti berubah-ubah. Maka rasanya juga harus dihadirkan oleh kita. Allah, 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 Allah. Karena makna mengagungkan diantaranya adalah dengan menghadirkan rasa ta'zim dalam hati. Rasanya hadir agungnya Muharram ini, agungnya malam Jumat, hari Jumat, agungnya majelis ilmu, agungnya ulama, agungnya orang soleh, agungnya wali, agungnya nabi hadir dalam hati. Allah, 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 Allah. Dan kita harus banyak syukur kepada Allah ketika Allah memasukkan umur kita ke bulan yang diagungkan oleh Allah. Ini pertanda Allah akan memberikan pahala dan karunia yang jauh lebih besar bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkannya. Pengajian ini tidak boleh disamakan dengan pengajian di bulan Syawal, walaupun pada dapat pahala, ya, pada melakukan kewajiban. Beda. Kita pengajiannya ada di bulan yang agung, alhamdulillah, terutama di tanggal 10 Muharram. Tadi sudah disebutkan oleh guru kita, ya, anjuran-anjuran dari junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran-anjuran para ulama yang dasar-dasarnya hadis-hadis yang dhaif. Ada juga dasarnya hadis yang sahih.
Ya, ada juga dasarnya ijtihad. Mengapa? Ijtihad, yang namanya ijtihad, walaupun sebagian ada yang menganggap wah ini keterangannya maudhu, umpamanya, ya, namanya juga ijtihad. Tuh, para ulama kita menyarankan fi yaumi asyura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun mukil sum sallisil zur'a liman udu waqtahil rasal yatimin sahta saddaq waqtasi awasi'il yala terus qalim wadhufura wa surat al-ikhlasi ul al-fantasil. Di hari Asyura ada 12 amal soleh yang kalau dilakukan di hari Asyura itu dapat keunggulan, keistimewaan, anugerah yang luar biasa. Satu adalah saum, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, bahkan dari tanggal 9-nya, ya, tanggal 9-nya, bahkan dengan tanggal 11-nya. Soli sholat. Ulama menyarankan kepada kita melaksanakan sholat sunnah di tanggal 10. Sholat sunnah saja. Terus soli silaturahmi. Yang ketiganya silaturahmi. Zur ziarah, ya, zur aliman kepada ulama, kepada guru-guru kita, terutama ulama yang ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup dan juga yang sudah wafat, karena ulama itu tetap hidup, ya, ulama itu tetap hidup walaupun sudah wafat. Zur aliman, melayat yang sakit. Ada saudara yang sakit, tetangga yang sakit, melayat yang sakit, pahalanya jauh lebih hebat ketika dilakukan di tanggal 10 Asyura. Tasil sun soli sil zur aliman tahil tahil. Keenam ya. Keenam, memakai celak, dan malam Asyura pakai celak, pada Asyura pakai celak 3 kali kanan 3 kali kiri, atau 3 kali kanan 2 kali kiri, pakai celak. Dalam sebagian hikmahnya, kalau memakai celak di tanggal 10 Asyura itu tidak akan mendapatkan penyakit mata, dijaga selama 1 tahun. Waktahil, terus waktahil sun salisil surah aliman waktahil roksal yatimin sah. Yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim, ya, anak yatim terutama saudara kita, tetangga kita, diusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, ya, sambil membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usap, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maka segala dosa-dosa kita, ya, diampuni oleh Allah. Kalau saya yatim tasodak. Yang ke-8, bersedekah. Sedekah itu menolak bala. Kalau dilakukan sedekah itu di tanggal 10 Asyura, maka penolakan balanya dahsyat sekali. Penolakan balanya itu dahsyat sekali. Sedekah itu dalam menolak bala itu bagaimana sedekahnya, bagaimana balanya. Ya, kadang-kadang karena bentengnya cuma plastik, gitu kan, itu ada yang nembak, bedil angin tetap tembus, bentengnya seng tidak tembus.
Tapi kalau peluru ya bedil api ya itu bisa tembus juga. Kasih benteng lagi, apa bentengnya? Bentengnya dengan baja. Ya, dengan peluru tidak tembus, tapi kalau dikasih Mariam tembus. Ya. Wah, bajanya, papisnya besar, sama Mariam nggak tembus, tapi kalau dengan basoka tembus. Jadi bala itu tidak sama. Dan bala turun, musibah turun, bagaimana dosa kita? Ya, kalau dosa kita besar nanti balanya besar. Dosa kita kecil, balanya kecil. Nah, kita menolak bala. Nah, di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan sedekah. Kita tidak tahu bala yang sebesar apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus banyak sedekah. Gak punya duit, tidak hanya dengan duit saja bisa sedekah, dengan tenaga. Bahkan senyum pun bisa jadi sedekah. Ya. Akhlak kita yang baik kepada sesama bisa jadi sedekah. Mendoakan dengan kebaikan kepada sesama, memintakan ampunan kepada Allah ya, dari dosa-dosa sesama kita, itu semua sedekah. Di antara sedekah yang sangat baik sekali, sedekah ilmu, sedekah nasihat-nasihat agama, tausiah kepada siapapun. Nah, itu bagian dari sedekah. Tasaddaq wa hasil. Yang keberapa barusan sedekah? 8. Yang ke-9 mandi. Ya, kita mandi. Niat memuliakan hari Asyura, niat memuliakan bulan Muharram. Kan setiap hari. Kalau mandi itu setiap hari niatkan, niat mengagungkan bulan Muharram. Kalau pas malam Jumat ditambah dengan mengagungkan malam Jumat. Tambah mau ngaji, niatnya juga mau ngaji ya, mau kumpul dengan orang-orang saleh, mau baca Quran, mau baca salawat, mau zikir. Disunatkan mandi ya, mau mencari ilmu, mau memberikan tausiah, disunatkan mandi sehingga kita dapat pahala yang banyak. Waqtasil, terus roksal, waqtasil, waqtasil, Zum solisil, zur aliman, udwat tahil, roksal yatim sah, kasodak waqtasil, wa wasil yana. Dan yang ke-10 adalah memberikan keleluasaan kepada keluarga, yakni memberikan rezeki yang lebih ya kepada keluarga. Tuh, kasih hadiah oleh kita tanggal 10 Muharram itu apa saja. Senangkan istri kita, senangkan anak kita, kan? Senangnya lotek, belikan lotek. Ya. Senangnya apa? Senang, pokoknya senangkan keluarga. Karena orang yang Masya Allah ya, memberikan rezeki lebih kepada istrinya, keluarganya di hari Asyura itu nanti dijamin 1 tahun kemudian oleh Allah tidak akan disengsarakan 1 tahun itu, nggak akan. Oleh Allah akan disugihkan dengan rezeki ya, dan sedekah yang terbaik itu kepada keluarga. Tuh, siap-siap ibu-ibu ya, siap-siap, tapi harus ada fee ya, karena Buya yang mengiklankannya. Terima kasih Buya, suami saya sudah kasih emas 10 gram, buat Buya 5 gram. Kalau tukang iklan juga suka ada ya. Itu terus kolim itu memotong kuku, bersihkan kuku ya, bukan cuma kuku saja, ada kumis terlalu panjang potong, ada bulu ketek juga cabutin dari Asyura ya.
bulu seputan, ya, farji bersih, kotoran-kotoran pakai sampo semuanya, daki-daki, ketemu bersihkan, ya, kuping, telinga, semua bersihkan. Nah ini pahalanya luar biasa. Ada lagi, ditambah lagi apa? Yang ke 12 ya. Salah tadi itu. 12 baca kulhu surat Ikhlas 1000 kali dari mulai maghrib malam 10 Muharram. Jangan keburu maghrib pada hari Muharram, ya, karena maghrib itu sudah masuk tanggal 1. 1000 surat Ikhlas, surat kulhu. Siapa yang baca surat kulhu 1000 kali maka dikabulkan segala doanya oleh Allah. Nah, siap-siap, ya, siap-siap. Dari sekarang ditambah saja. Dan juga di tanggal 10 Asyura kita mentohirkan kebahagiaan kita, ikut gembira dengan kemenangan yang Allah berikan kepada para kekasihnya, para rasulnya. Kita mengingat, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh guru kita, asal usulnya ada saum Asyura itu karena Rasulullah SAW, ya, melihat kaum Yahudi yang ada di Madinah berpuasa. Karena apa berpuasa? Karena memperlihatkan kebahagiaannya atas kemenangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, keselamatan Nabi Musa dan kaumnya, yang mana kaumnya leluhur-leluhur mereka. Cara syukurnya itu dengan saum. Bagus. Ya, cara syukur dengan saum. Ada yang cara syukur dengan sholat, ada yang cara dengan warna-warni ibadah. Ya, tidak boleh melampiaskan rasa syukur dengan dosa. Tidak boleh. Sebaik-baiknya melampiaskan rasa syukur dengan ibadah apa saja. Saking bahagia, sedekah, traktir bakso, traktir sate. Nah, saking apa? Saking bahagia. Saking bahagia baca Quran, saking bahagia baca sholawat, apa saja. Kita pun juga sama, ya, mengikuti uswahnya para kekasih-kekasih Allah. Jadi Nabi memberikan isyarat. Salah satu cara, ya, merasa bahagia, menyikapi nikmat dari Allah itu dengan saum. Seperti dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang alasan saum hari Senin, Rasulullah SAW mengisyaratkan, "Dzaka yaumun ulidu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari tersebut. Hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi saum setiap hari Senin harus dihadirkan dalam hati ini kebahagiaan kita atas kelahiran junjungan alam semesta Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bukan semata-mata kita saum hari Senin diperintah, bukan, tapi juga ada sisi alasan, gitu kan, yang harus dihadirkan dalam hati kita. Ingat, karena kemenangan seorang Rasul, kelahiran seorang Nabi, semua anugerah bagi umat, bahkan bagi alam semesta semuanya, ya. Lalu yang tadi dipertanyakan ketika ada yang menangis di hari Asyura karena atas wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala, yang mana menangis dan rasa sedih ketika wafat seorang alim, ya, itu hak berdasarkan hadis. Itu hak, ya, tidak termasuk niyahah yang muharramah. Ketika ada orang yang mati syahid, ketika ada wali yang wafat, ulama yang wafat, ada
pemimpin yang adil yang wafat itu kan. Ada penyokong dana perjuangan itu agama lalu wafat, lalu kita menangis, merasa sedih, ya, tidak termasuk niat yang dia akan. Itu bagian daripada yang jaizah, bahkan yang matlubah ya, dalam sebagiannya. Nah ini ya jadi pertanyaan, gimana? Di satu sisi kita bahagia, ya, di satu sisi kita sedih dengan wafatnya seorang wali alim min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya harus hadir tetap dalam hati kita, ya, karena hati ini ya taqallab balik. Ya, bisa saja ya, kita juga satu detik kita merasa bahagia, detik kemudian kita merasa sedih, detik kemudian pulang balik hati ini ya. Namun ya, bukan hanya Sayyidina Husain saja yang wafat pada tanggal 10, dan banyak juga para wali-wali Allah yang wafat pada tanggal 10. Kita dengar break dulu, dengar azan ya sebentar, dan azam dalam hati mau melaksanakan sholat zuhur di waktunya. Lalu rasa bahagia ini harus mendominasi dan harus terus dihadirkan abadi. Ya, ingat, jadi makom syukur itu sangat tinggi sekali, bahwa Allah mencintai dari hamba-Nya bisa bersyukur. Maka hari-hari kita seyogyanya harus lebih condong melihat kepada banyaknya anugerah yang Allah limpahkan yang tak terhitung. Merasa bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Ya, terjadi sewaktu-waktu rasa bahagia harus dihadirkan terus menerus siang dan malam.
sehingga lisan kita bisa selalu basah dengan banyaknya memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan ini menjadi pemacu untuk bangkit semangat di dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah, Allah, Allah. Dan wasilah keselamatan seorang hamba yang paling besar adalah ketika dia banyak bersyukur kepada Allah, hatinya banyak menatap kepada hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada dirinya, banyak memuji kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan tidak akan dikurangi. Lalu Allah akan terus berikan nikmat tiada henti. Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadi bagus-bagus saja di tanggal Asyura lalu mengadakan haulnya Imam Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan semua para aulia ulama syuhada sholihin yang wafat pada hari itu. Tidak salah ya. Jadi kita tidak boleh mencaci. Adapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya yang di kelompok Syiah, yaitu yang tadi dikatakan oleh guru kita itu berlebihan, leluwi, kan? Sehingga melakukan apa yang diharamkan. Tujuannya baik, ya. Cuma ada cara-cara yang bertolak belakang dengan nas Quran, sehingga merusak dirinya, kan? Merusak dirinya. Sengaja ada yang menyayat dengan pisau, ada yang memukul-mukul dengan rotan dan sebagainya, macam-macam. Kalau berdarah itu semakin banyak darahnya semakin bagus. Ini sudah keluar daripada ajaran Islam itu sendiri. Sampai murtad tidak sampai murtad melakukan seperti itu, ya tidak. Tapi ini hal yang diharamkan. Satu sisi rasa sedihnya ini matlubun syar'an, ya. Satu sisi juga ya, melakukan yang diharamkan, muharramun syar'an, diharamkan secara syara'. Bahkan kalau direnungi wafatnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dalam satu sisi menjadi anugerah bagi muslimin yang saat itu muslimin menjadi dua kubu besar yang berperang saat itu, ya, sehingga dengan itu wafatnya beliau, dengan usaha-usaha beliau, ya, dan beliau menyerahkan, ya, kedudukan beliau yang seharusnya beliaulah yang punya kedudukan, ya, diserahkan oleh beliau. Ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW sebelum Sayyidina Husain, ya, besar. Sebelum Sayyidina Husain disyaratkan oleh Nabi bahwa putranya inilah yang akan nanti mengakurkan, mengislahkan, ya, kedua kubu yang sangat besar, sehingga tidak berlanjut, ya, peperangan antara muslimin dengan muslimin. Nah, oleh sebab itulah kalau dilihat dari sisi ini juga, ini bagian dari anugerah yang harus disyukuri juga, ya. Nah, hatta dalam wafatnya Sayyidina Husain, satu sisi kita harus sedih, ya. Satu sisi lain kita juga alhamdulillah bahagia, umat Islam menjadi bersatu, ya. Nah, ini soal perasaan, ya, sedih, bahagia, soal perasaan. Dan soal perasaan ini bisa bolak-balik di dalam hati dan bisa dihadirkan dalam hati kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan, walaupun tidak bersamaan secara hakikatnya, ya. Allah. Kita teruskan sedikit saja, ya, hanca kita yang tertinggal dalam mengkaji kitabnya Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan dalam kitabnya tentang arahan-arahan beliau, ya, yang begitu mulia.
Wa kadza waqa'a kama asyarna ila ba'di Suyuti. Imam Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, wa dzakara Hafidz Suyuti rahimahullah taala, Imam Al-Hafidz Suyuti rahimahullah taala sudah menjelaskan, sudah menutur fi kalamin lahu ala ma'na, dalam ucapan beliau tentang itu, tentang makna khobar ini, al-warid fi man yujaddid fi hadhil ummah dinaha, tentang keterangan yang datang tentang siapa saja yang termasuk pembaharu agama bagi umat ini, ala ra'si kulli ma'ati sana, di setiap 100 tahun. Annahu muhtamalu ay yakuna al-mujaddidun ala ra'si kulli mi'ati sanatin jama'atan min al-ulama al-a'immah. Ini semuanya kemungkinan saja jamaah daripada ulama al-a'immah setiap 100 tahun. Ada yang menjadi mujaddid tidak bisa ditayin si A atau si B, yahsulu bimajmu'ihim at-tajdid lid-din. Mungkin saja begini maknanya, mungkin saja dengan semua ulama yang ada di setiap 100 tahun itu, kalau dikumpulkan semuanya, ini semuanya bisa menjadi hukum mujaddid, ya, hukum pembaharu agama. Wa hadzal ladzi itu lafzi wa dari sisi maknanya. Wa haitsu lam yadhkur as-salafus salih fi man qad ayyaduhu wa arrafuhu li tajdidil qulul wal siwa wahidin ala ihtimalin fihi aw makhtilafin fa sara ma dzakara Hafidz Suyuti mimma yutawaqqaf fihi. Dan sekiranya para ulama salafus salih tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mereka tentukan dan mereka ketahui bagi pembaharu agama di kurun-kurun yang awal selain satu orang, itu juga ada ihtimal atau ikhtilaf, maka apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti termasuk adalah pendapat yang mutawaqqaf fihi, ya. Waqad tala al-ahdu bil wuquf ala hadha tarah, dan telah lama menelaah apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Walladhi yadharu wa yaqau fil khatir anna hadha hasiluhu wallah huwal alimul khabir. Dan kata Imam Abdullah, apa yang nampak di dalam khatir beliau, begini hasilnya. Wa yakunu hadha tajdid min khawasi hadhihi al-ummati al-muhammadiyah li kauni nabiha la nabiyya ba'dahu wa la rasul salawatullah salamu alaihi wa ala jami'il anbiya'i mursalin. Dan ada tajdid ini, yakni pembaharuan agama setiap 100 tahun di dalam masa keumatan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bagian daripada keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dikarenakan nabinya umat ini sudah tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi yang
mungkin bisa diangkat setelah kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka nanti yang ada adalah mujaddid. Nabi memang tidak ada, Rasul tidak ada, tapi nanti untuk menyelamatkan umat Allah hadirkan siapa? Para mujaddid. Wa qad balagana annahu lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a al-wahyu bi mautih. Syakat al-ardu ila rabbiha annahu la yamshi 'alaiha ba'dahu nabiyyun. Telah datang kepada kami, sungguh telah datang kepada kami, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ketika wahyu terputus karena wafatnya beliau. Syakatil ardu ila rabbiha. Bumi ini apa namanya? Curhat kepada Allah. Bumi ini lapor kepada Allah Ta'ala bahwa bumi merasa sedih, tidak ada lagi nabi yang berjalan di atasnya, ya, di atas bumi. Bumi merasa sedih. Lalu bumi mengeluh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Faja'alallahu yahdil ummah al-awtada wal abdala wa amsaluhum min awliyaillahi wa ahli ma'rifatihi alladzina hum warasatul anbiya'i wa khulafa'uhum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan curhatan keinginan keluhannya bumi ini, Allah menjadikan di umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dijadikan para adab yang dijadikan wali-wali autad, wali-wali abdal, dan ya, yang semisilnya daripada wali-wali Allah dan ahli-ahli ma'rifat yang mana beliau-beliau ini semuanya adalah pewaris-pewarisnya para nabi dan khalifah-khalifahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa hatta annahu qad warada anna minhum man qalbuhu ala mithli qalbi Ibrahim al-Khalil alaihi salam wa ghairihi min anbiya'illahi wa malaikatihi alaihi salam ala wifqi ma warada fil akhbari wal athari al-waridati fi hadzal bab. Sehingga sungguh telah datang dalam sebagian hadis bahwa di antara mereka para wali-wali Allah ada wali yang hatinya itu semisil hatinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan selainnya daripada para nabi-nabi Allah dan para malaikat-malaikat Allah, sesuai dengan apa yang datang dalam banyak hadis dan banyak berita-berita dari para sahabat-sahabat Nabi ya tentang bab yang barusan disebutkan. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, la tazalu ummatun min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalik. Di dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berhenti, akan muncul tetap kelompok dari umatku yang terus membela kebenaran. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dicelakakan oleh siapapun yang menghinakan mereka sampai datang urusan Allah. Nah, mereka tetap bersikukuh seperti itu ya. Dan di dalam dalam hadis tersebut ada begini, Rasulullah SAW bersabda, la yajidanna ibnu Maryam qauman min ummati hum mithlu hawariyyi al-khabar. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW beliau bersabda begini, Nabi Isa ibnu Maryam bahkan nanti beliau pasti akan menemukan satu kaum dari umatku yang mana kaum tersebut persis seperti hawariyinnya beliau waktu dulu. Allah, bahagia kita bahwa di setiap masa para wali-wali Allah tetap dihadirkan walaupun kita tidak tahu. Maka bagi kita jangan jauh hati kita dengan para wali-wali Allah. Sering menghadiahi para wali Allah, agungkan dalam hati
rindukan dalam hati wali-wali Allah. Jangan menganggap wali Allah itu tidak ada, hatta di negara kafir sekalipun. Ingat cerita dongeng muridnya Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala dari Amerika. Beliau cerita ya, beliau lagi di alun-alun ya, di kota kafirin ya kan, di mana ada wali Allah kan gitu kan. Sana beliau lagi duduk lagi merenung, ini negara kafir, padahal beliau orang Amerika sendiri. Kafir, mungkinkah di negara kafir ini yang semuanya kanan kiri orang-orang kafir ya, mungkinkah ada wali Allah? Lagi keretak hati begitu ya, ada tukang sapu, tukang nyapuin itu, dia lagi nyapu alun-alun itu di negara kafir. Lalu dari kejauhan dia cerita, saya ada wali, saya lalu menghilang Allah. Jadi wali-wali Allah itu hatta di negara kafir tetap ada. Dan sebagian wali Allah mengatakan bahkan kalau ada wali di satu daerah tidak akan dikenai bencana. Kalau Allah menghendaki menetapkan akan menimpakan bencana di daerah tersebut, wali Allahnya disuruh keluar dulu dari sana. Selama ada wali Allah tidak akan diturunkan bala. Semoga majelis ini pun juga dihadiri oleh para wali-wali Allah. Kita mendapatkan barokah Allah beliau. Yang kita kaji kitabnya wali Allah yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, cerita tentang para wali Allah, yang mana ketika wali Allah disebut, ketika wali Allah diingat, wa inda dzikris salihin tatanazzalul rahmah. Bukan disebut saja, karena zikir itu dengan lisan, zikir itu dengan hati. Ketika hati ingat kepada wali Allah, turun rahmat. Ya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa qalbuhu mu'allaq wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bi awliyaillah, mu'allaqun bi awliyaillah, mu'allaqun bis salihin. Subhanallah. Maka kita harus mengikat rabithah ya, mengikat hati kita dengan para kekasih-kekasih Allah, menyingkirkan dari hati kita kecintaan kepada siapapun apapun yang tidak dicintai oleh Allah. Padahal madzakarna wa fi kalami Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, Allahumma la takhlu al-ardu min qa'imin laka bihujjah imma zahirin masyhur aw khamilun maqhur ila akhir ma ruya anhu wallahu a'lam bissawab. Nanti kita teruskan wa fi kalami Amirul Mukminin wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam tahun baru ini Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, keturunan kita, murid-murid kita. Mengampuni semua dosa-dosa saudara-saudara kita, mengampuni dosa-dosa tetangga kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, dan dosa-dosanya pemerintah kita dan rakyat kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan dosa-dosanya semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang mati. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari sisa umur kita dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu kita, dari tipuan dunia, dan dari keberanian melakukan maksiat dan kezaliman sekecil apapun. Semoga dijaga oleh Allah dan dijaga dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala penyakit, terutama dari wabah corona. Semoga corona cepat diangkat oleh Allah, diganti dengan sebaik-baiknya anugerah dari Allah dan lain-lain, dan juga ditetapkan iman Islam kita, diterima semua amal soleh, ditambali semua yang kurang-kurangnya, dan tingkat-tingkatkan terus
ihsan sampai martabat ihsan yang paling tinggi martabatnya dalam keadaan sempurnanya iman, Islam dan ihsan, dan mendapat husnul khotimah tertinggi, mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, hidayah dan taufik dari Allah, sehat dan afiat, selamat dan dilancarkan dalam segala urusan. Wa ila hadratil Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayanu tadi pertanyaan duanya tentang acara yang dilakukan ke kelompok Syiah di tanggal 10 Muharram. Atas dijawab dengan jelas ya. Nu kesimpulanana menurut analisa AA niatna teu salah, cuman carana anu naon anu salah. Cara tadi we anu 10 Muharraman 1 Muharraman kurang-kurang anu disebutkeun partai naon teh da partai Permai teh niatna mungkin teu salah. Nu salah naon carana sarua oge jeung acara nu disebutkeun syukuran Agustusan. Niatna teu salah, syukuran kemerdekaan. Lancarana nu salah nah kudang dutan tas kitu. Jadi di mana orang aya penyakit bisul dina suku, ulah suku nu dipatok. Tapi bisulna kudu kumaha dihilangkeun. Jadi artinya acara-acarana niat-niatna dina Agustusan, niat-niatna dina Kasuruan 10 Muharram itu halus kan sok aya penyakit visualna teh ada. Jadi nu dieureunkeun lain muharamanana. Nu dieureunkeun eta visualna kan kudu dioperasi dipotong mah visualna. Lain Agustusanana anu dieureunkeun lain tahun baruanana Januari nu dieureunkeun. Tapi nu dieureunkeun naonana cara tapi visualna tah penyakitna. Satu kesimpulan menurut analisa AA ningang cocok jeung henteuna terserah beliau. Juga nu kadua ya can dijawab jeung kadua. Tadi apa pertanyaan cenah eta niat. Nah eta niat puasa menang dihijikeun ya antara puasa qada jeung puasa naon teh jeung puasa sunat teh tuh aman dan lain. Jawab tadi mah eta mah pendapat AA anu kelasna kelas naon kelas 3 itu aya kahayang ge ngan kemampuan ya ari balanya hayang lupa aya duit seutiknya direlewet gitu antara kodok jeung antara naon. Nah can dijawab tah bukan dijawab ayeuna bukan rek jawab. Ieu jawabanna panjang margi ngareng rek kana bab salat sok aya nu naroskeun kitu salat teh diniatan deh sunat jeung sunat jeung sunat gitu kumaha sunat jeung fardu dan sebagainya ya. Nah panjang ya dina bab insyaallah. Innallaha wa malaikatahu ya MTB selanjutnya ya. MTB selanjutnya kan gitu loh itu muat. MTB selanjutnya bulan di Muharram tapi 27 September
ya 27 September 10 September 27 September insyaallah ya niatan daerah siap dan termasuk itu negacan deh selamat tahun baru Hijriah kasadayana selamat tahun baru Hijriah mohon maaf ya ditambah hadiah tahun baru Hijriah kita tunggu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ya rabbi sholli 'alal muqtarin muqtarin wal anbiya wal jami'ir muslimin Saya kasih
كلنا سيدي العافية وارزقنا ربنا بكل نازلة بدءا عظيمة أولنا نسير وارزقنا ربنا بكل نازلة بدءا عظيمة أولنا نسير وارزقنا ربنا بكل نازلة بدءا عظيمة أولنا نسير المصطفى خير الأنعام وبالدلالة أنزلت بوحيه السور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه المعافى والمريم تشير والآل والصحب والأتباع فاطمة بالخير لنا الجزائر يا ربي بالمصطفى بلغ ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى دائما وأصل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى أمريتك فانسبحت بها المصالح وتلك بماء الأمير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطين وظاهر أمريتك فانسبحت بها الأنصار وتلك بماء الأمير على معاش وعلى ذريتي وبطني وظهري أمرتك فانسبحت بها الحصرات وتلك بماء الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهري يسير الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قرش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة.
itu zarah wada.